بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة على وجه الكمال، وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah Masjid Sakinah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan berbagai macam kenikmatan yang sudah kita rasakan bersama. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala masih memposisikan kita sebagai orang yang beriman dan berislam dengan benar, lurus berakidah, dan senantiasa setia dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu, mari kita melanjutkan kembali kajian kita tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai pada ayat 83 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Wa id ini di dalam bahasa Arab namanya huruf tambih, ya, untuk pengingat di masa yang dahulu kala itu, sehingga terjemahnya wa'id, dan ingatlah ketika. Akhadna, kami mengambil, mitsaqa bani Israil, janji dari Bani Israel. Isinya yaitu la ta'buduna illallah, jangan kamu menyembah selain Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapa. Wadil kurba, berbuat baik terhadap
kaum kerabat, wal yatama dan anak-anak yatim, wal masakini dan orang-orang miskin, wa qulu dan berkatalah kalian linnasi terhadap manusia husna, yaitu kata-kata yang baik. Wa aqimus sholata dan dirikanlah salat, wa atuz zakah dan tunaikan zakat. Summa tawallaitum lalu kalian berpaling, tidak memenuhi janji itu, illa qalila kecuali sedikit minkum di antara kamu, wa antum mu'ridun kamu selalu berpaling. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada Bani Israel akan perintah-perintah Allah dan janji yang sudah disepakati. Rupanya kata Allah di dalam ayat ini dijelaskan mereka ingkar dan berpaling dari perintah serta janji-janji itu. Allah memerintahkan Bani Israel untuk beribadah kepadanya. Di dalam ayat ini disebut la ta'buduna illallah. Jadi kata Allah, jangan kamu menyembah kecuali kepada Allah. Ini Allah memerintahkan Bani Israel untuk beribadah kepadanya dan tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita tahu bahwa orang-orang Bani Israel yang sekarang juga dikenal agama Yahudi, ya, itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak beriman kepada Allah setelah ditinggalkan oleh Musa dan Nabi Isa alaihissalam yang sama-sama rasul dari golongan Bani Israel. Bahkan rasul terakhir dari golongan Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Setelah itu tidak ada lagi nabi terakhir dari golongan Israel kecuali Isa itu saja, ya. Setelah itu Allah mengangkat dari golongan bangsa Arab, yaitu saudara Israel dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi sejak dahulu keimanan itu tetap. Sejak Rasul pertama Nuh alaihissalam yang diajarkan oleh Allah kepada para nabinya, la ilaha illallah, Nuh Rasulullah, sampai ke Ibrahim, la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah, Musa Rasulullah, la ilaha illallah, Isa Rasulullah, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ya. Mereka bertauhid, imannya satu, mengesahkan Allah, tidak menduakan, tidak mensekutukan Allah. Agamanya juga satu. Kalau sudah tauhid itu tidak ada perbedaan. Jadi kata Allah, la ta'buduna illallah, jangan menyembah kecuali kepada Allah. Makanya di dalam Quran itu surah Anbiya ayat yang ke-25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang pun rasul sebelum engkau, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, kata Allah, ya, fa'budun, maka sembahlah aku. Jadi saudara sekalian, jadi keimanan itu sama dan agamanya sama, Islam, menyembah Allah, ya, agamanya Islam itu menyembah Allah. Dari mana tahu? Disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Hajj yang terakhir itu,
Allah mengatakan millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ikutilah agama bapakmu yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kalian semenjak dahulu kala muslimin. Jadi para nabi dahulu itu sebut ya sammakumul muslimina min qablu. Dia Allah telah menamai kalian semua semenjak dahulu kala itu muslimin. Wa fi hadza, dan nabi ini ya. Itu disebut muslim. Dan nabi ini yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menyatakan dalam ayat ini secara tersirat bahwa Bani Israel orang Yahudi itu belum beriman ya. Belum beriman. Jadi turunnya ayat ini kan di Madinah, surah Al-Baqarah itu. Berkenaan dengan orang-orang Yahudi, di mana dalam sejarah juga orang-orang Yahudi itu pernah memiliki keyakinan dan oleh Allah dicatat, diabadikan bahwa orang Yahudi itu memiliki pendapat bahwa Uzair itu anak Tuhan ya. Jadi tidak bertauhid. Itu di dalam surah At-Taubah ya. Ayat 30 itu wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi itu memiliki keyakinan, mereka berkata bahwa Uzair itu anak Tuhan. Juga demikian orang Nasrani wa qalatin nasara Isa bin Maryam. Orang-orang Nasrani berkata bahwa Isa itu adalah anak Tuhan ya. Sama musyriknya. Jadi dalam hal ini semua agama sama tuh ya. Enggak benar ya. Oleh Allah disuruh diingatkan ini perjanjian. La ta'buduna illallah. Jangan menyembah kecuali Allah. Mungkin di dalam sejarah penyebutan Allah itu miriplah agama Yahudi itu dengan bahasa Hebrewnya itu Elah ya, Elah. Kalau sama Elohim, sama kita Allah, sama ya. Hanya mereka pernah dijajah oleh Romawi sehingga takut menyebut Allah atau Elah itu. Jadi menyebut wahai dia Allah maksudnya. Yahuwa di dalam bahasa Arab Yahuwa. Mungkin kemudian jadi Yahweh itu ya. Kita mayoritas itu kadang juga takut menyebut Allah. Padahal Allah menyebut qulidu'allaha awidu'ur rahman ayyamma tada'u falahul asmaul husna. Sebutlah, panggillah Allah atau Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Mana saja nama Allah yang kau sebut, maka Allah itu memiliki nama yang indah, yang tegas Allah. Orang Yahudi dijajah Romawi takut menyebut Allah ya, sehingga Yahweh itu akhirnya. Kita takut menyebut Allah itu kayak malu, merasa rendah diri menyebut Allah. Wis terserah, nasibku terserah sing ndukur. Nah, kadang kan gitu ya. Padahal nyebut Allah itu menggetarkan itu ya. Menggetarkan. Terserah sing gawe urip nah gitu. Kadang itu. Kadang kalau di pelosok desa, nasibku terserah sing ngecat Lombok. Sopo sing ngecat Lombok? Enggak berani menyebut Allah itu ya. Disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini sungguh hak yang paling agung ya, adalah hak Allah untuk disembah dan ditaati oleh manusia ya, ditaati seluruh perintahnya dan tidak mensekutukannya. Makanya kalau kalimat la ilaha illallah itu berbeda, Allah itu Tuhan, beda ya. Karena la ilaha illallah itu meniadakan segala sesuatu itu bukan Allah. Kemudian menetapkan. Jadi ada dua rukun itu. La ilaha illallah ada dua rukun. Pertama nafi, meniadakan, lalu isbat, menetapkan ya. Itu kalimat yang sangat hebat, jadi suruh dipelajari. Jadi Quran surat 47 dari ayat
19 surat Muhammad itu ya, itu fa'lam. Tidak suruh kita mengatakan faqra'u la ilaha illallah, enggak ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, pelajari, pahami kalimat itu la ilaha illallah, bukan hanya sekedar faqra'u. Kalimat itu enggak mengatakan faqra'u, tapi fa'lam. Ketahuilah, pelajari, ilmuilah ya. Itu la, meniadakan. Kalau orang tidak meniadakan, belum tauhid ya, belum tauhid. Karena itu susunannya la ilaha illallah itu di dalam Al-Baqarah setelah ayat kursi itu ya, la ikraha fid din, itu qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy, terus faman yakfur, itu peniadaan itu. Faman yakfur bit taghut, nah, barang siapa mengingkari taghut, ingkari dulu. Faman yakfur bit taghut wa yu'min billah, itu isinya la ilaha illallah. Faman yakfur bit taghut, barang siapa yang ingkar kepada taghut, sembahan-sembahan selain Allah, wa yu'min billah, dan menetapkan itu beriman pada Allah, itu isinya la ilaha illallah, itu susunan sama. Wa may yakfur bit taghut, itu la ilaha ya. Lalu wa yu'min billah, itu illallah. Susunan gitu, meniadakan dulu. Ya, meniadakan. Jadi ini ditekankan sejak nabi-nabi dahulu sampai ke Rasulullah SAW, dan agamanya satu. Itu kata Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya allatun ikhwanuhum wa ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid, al hadis atau kama qal. Kata Nabi, kami dengan para nabi dan rasul sebelumnya itu bersaudara ya, bersaudara. Ibunya yang berbeda-beda, wa dinuhum wahid, agamanya satu. Ajarannya itu la ilaha illallah ya. Jadi mengingkari taghut. Ini pelajaran buat kita semua ya. Jadi pelajaran buat kita semua supaya tetap bertauhid, dan Bani Israil itu diingatkan jangan sampai melenceng kemudian tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang paling agung, adalah hak Allah untuk disembah ya. Jadi hak Allah yang paling agung adalah hak Allah yang berhak disembah. Itu hak yang paling agung. Ada hak manusia bila dia telah menyembah Allah, bahwa Allah itu tidak menyiksanya ya. Dalam An-Nisa disebut ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Saya lupa ayat berapa itu ya. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Mengapa Allah mau menyiksa kalian kalau kalian itu mensyukuri Allah, dan wa amantum, dan kalian itu beriman dengan benar ya. Jadi ada orang yang memang ada kelompok atau disebut alim ulama itu, yang alim ya, ulama ini bertauhid dan dia memberantas syirik, yang mengingkari tauhid, disampaikan. Jadi tauhid, dia mengajarkan tauhid dan meniadakan, memberantas kesyirikan, disampaikan. Ini tauhid, ini syirik ya, sampaikan. Yang kedua, ada ulama tauhid dan mengajarkan tauhid tapi mendiamkan kesyirikan. Ya, ada itu ya. Dia mendiamkan kesyirikan, enggak mau membahas tauhid di antaranya. Ya. Pokoknya tauhid saja, tapi tauhid tidak dibahas. Lu orang bahas tauhid tuh bahaya loh. Kalau sekarang di negara kita tuh, jadi bahasan tauhid itu jadi teropong penyelidikan badan intelijen. Jadi ciri-cirinya kalau orang itu teroris itu bahas tauhid biasanya. Disebut gitu sampai ya. Nah, karena makanya tauhid itu berat sekali tuh. Hanya pertama kali di sini ya, taat pada Allah, bertauhid,
Jadi mengingkari tauhid. Di dalam An-Nahl 36 itu ada juga walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullah wajtanibut tauhid. Nah, ada gitu ya. Tauhid itu bisa maknanya juga setan. Sesuatu yang disembah selain Allah. Apa saja yang ditaati selain Allah itu tauhid. Kemudian tunduk dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia sementara undang-undang bertentangan dengan hukum Allah itu tauhid itu ya. Kan kalau orang itu bertauhid terus memberantas kesyirikan, oh itu musuhnya banyak ya, musuhnya banyak. Makanya yang paling disukai itu ya pokoknya mengajarkan tauhid lalu dia mendiamkan kesyirikan gitu. Menerangkan sunnah, mendiamkan bid'ah, terus menengahi orang. Nah, kan gitu kan? Iya. Mendiamkan. Cek sing melok. Tapi melok akhirnya enggak kuat. Nah, enggak kuat akidahnya ya. Karena milih-milih itu ya. Lalu di ayat ini ya, kita lihat mentauhidkan Allah supaya menyembah Allah saja itu diteruskan oleh Allah ya. Wabil walidain ihsana, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Ini susunannya ada ya di dalam surat apa? Surat Isra surat 17 ayat 23 itu susunan mirip. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia Allah. Hendaklah kamu berbuat baik terhadap kedua orang tuamu. Ini sampai oleh Allah ditulis dalam satu paket ya, susunannya tuh menyembah Allah, jangan mensekutukannya, lalu berbuat baik terhadap orang tua ya. Ini berarti begitu pentingnya setelah bertauhid menyembah Allah lalu bakti pada orang tua. Juga disebutkan di dalam surah Luqman surat berapa? 31 ya. Ayat 14 itu disebutkan wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua, ibu bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah ya. Dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kalian itu dikembalikan. Ini kata Allah ya, dalam rangka kita berbuat kebaikan pada orang tua itu sampai itu keramat yang ada di rumah kita itu ya. Keramat itu kemuliaan. Jadi kalau orang taat dengan kedua orang tua, lebih-lebih seorang ibu itu doanya itu makbul itu ya. Keramat sampai ada tiada keramat ada itu kan, tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibu. Loh itu temenan loh itu, hanya dilakukan doa ibu itu ya. Ya itu tanpa kedua orang tua kita tidak hadir, sesukses apapun kalau tanpa kedua orang tua itu kita tidak bisa hadir dalam kehidupan dunia. Jadi kalau kita lihat itu menghormati orang tua sampai di dalam sebuah riwayat itu, saya belum menyelidiki ini sahih tidaknya ya, cuma sebagai wacana itu, di antara hal yang termasuk bagian dari ibadah itu nadrur rajuli fi wajhi abihi ibadatun, gitu kan ya.
memandangnya seorang kepada wajah orang tuanya termasuk bagian dari ibadah. Karena melihat, bagaimana bisa melihat orang tua ditaruh di panti jompo, ya, taruh di jalan itu, ya, sudah nggak mau merawatnya, itu, ya. Dan di kita banyak seperti itu, ya. Naudzubillah min syarri dzalik. Pernah saya membaca sebuah tulisan di Saudi Arabia, saudara-saudara itu semua kakak beradik itu bertengkar sampai di pengadilan hanya karena berebut orang tua yang mau merawatnya, sampai gitu. Aku aja yang merawat, aku aja, sampai itu kayak bertengkar, kemudian diajukan di pengadilan. Lalu yang menang adalah adiknya, ya, merawat ibunya, sampai gitu. Kalau terlambat bekerja hanya karena merawat orang tuanya, lebih baik dipecat daripada nggak takut dengan bos perusahaan itu, ya. Orang tua ibu nomor 1 gitu, ya. Kalau di Mekah itu, kisah-kisah di Mekah itu banyak sekali, ya. Itu orang tua didahulukan, ya. Makanya Rasulullah SAW itu dari riwayat Abdullah bin Mas'ud, katanya sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul amali afdal, amal apa yang utama ya Rasulullah? Kata Rasul, qal as-salatu ala waqtiha, salat yaitu pada waktunya, tepat pada waktunya. Wa qult, aku berkata lagi, sum'ai, kemudian apa setelah itu ya Rasulullah? Qala birrul walidain, yaitu berbuat kebaikan kepada orang tua, ya. Bakti, berbuat baik, ya. Berbuat baik. Tidak ada kata-kata taat. Taat itu hanya pada Allah. Kalau orang tua itu menyuruhnya baik, itu boleh ditaati, ya. Karena kata Nabi, la ta'ata bimakhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang memerintahkan kepada kemaksiatan. Sum'ai, kemudian apa ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah, ya. Ada juga seorang bertanya, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, man abarru, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Qala, kata ummuka, ibumu, ya. Dia tanya lagi, summa man, kemudian siapa Rasulullah? Qala ummuka. Baru yang kemudian ketiga, summa man, qala abak, yaitu abaka, ayahmu. Summa, kemudian kata Nabi, summa adnaka, orang yang dekat, kerabatmu yang dekat, ya. Ini kalau disebut 3 kali ojo pakai guyonan, ya. Siapa? Ummuka. Siapa lagi? Ummuka, ummuka. Tadi itu mbok itu telu jadi. Apa nafsirkan hadis itu enggak tepat itu, ya. Jadi istri itu 3, kamu ibumu, ibumu, ibumu. Nafsirin ngawur itu, ya. Loh, walaupun bukan Quran, hadis itu enggak boleh disarahi ngawur itu, ya. Jadi kata Allah, ini berbakti pada kedua orang tua, ya. Sampai kata Nabi, rugilah seseorang kalau orang tua itu masih hidup, dia tidak bisa menjadi sarana yang bisa menjadikan kamu itu tergolong penduduk surga. Orang tua masih hidup itu nggak bisa menjadi sarana yang bisa mempercepat kamu masuk surga, ya. Justru mendurhakai terhadap kedua orang tua. Nabi SAW menceritakan ada seorang anak itu yang bakti, katanya. Ketika orang tuanya sakit, dia merawatnya sampai meninggal. Dan apa kata Nabi? Anak yang merawat ini masuk neraka. Dan itu mengherankan malaikat. Ini nanti kejadian yang sudah ditulis dalam hadis, ya. Malaikat itu sampai heran. Dalam catatan malaikat, anak ini bakti pada orang tua. Kenapa kok masuk neraka, ya Allah?
Kau tidak tahu, kata Allah, ketika dia merawat ibunya, dia berkata, sampai kapan saya harus istirahat dari orang tuaku yang sakit ini, capek merawat terus. Ya, ini ternyata malaikat itu tugasnya mencatat kebaikan, mencatat keburukan, tapi tidak tahu niat dan hati seseorang. Ya, Allah yang maha tahu, sehingga Allah masukkan dia ke dalam neraka sebab dia mengatakan, kapan saya ini istirahat capek dari merawat orang tua. Ya, masuk neraka dia. Dan itu saya pernah mengalami, ada orang sakit itu 5 tahun ya. 5 tahun dia di kasur terus. Di kasur terus ya. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni anak yang merawat ini ya, mungkin juga capek ya. Tapi yang saya alami ini kok sama dengan hadis Nabi itu. Orang-orang tidak berani mengunjungi orang sakit sampai 5 tahun itu. Karena dia buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Saya itu kori dulu ya, kori. Suka latihan nahan nafas itu. Jadi saya, Assalamualaikum, nggak nafas saya itu. Gimana kabarnya itu? Saya nggak nafas, nanti muntah. Setelah itu ngobrol itu nggak nafas saya itu. Ngobrol nggak nafas. Kalau nggak kuat saya pura-pura ambil sandal terus meludah sana. Balik lagi, gitu lagi. Silaturahim itu, orang sakit. Saya kunjungi orang ini, seneng, bisa senyum itu. Ya, bisa tertawa, sakit 5 tahun di ranjangnya. Ketika dia senyum seneng saya datang, apa kata anak perempuannya? Dijundul dasil ya kepalanya itu. Iki gak mati-mati. Nah, itu saya ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya janganlah menggugurkan pahala ya. Merawat orang tua sampai seperti itu capek hanya digugurkan dengan gak mati-mati gitu. Orang tuanya digitukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, ini pesan Allah. Kemudian selanjutnya di dalam ayat ini, wadil kurba, berbuat baik terhadap kerabat. Kurba dan dari qorib ya, dekat, kerabat dekat. Sampai kalau seorang itu dia ahli bersilaturahim, ahli bersedekah, dan dia nilainya kalau pada fakir miskin sedekahnya nilainya 1, tapi kalau dia berbuat baik, bersedekah, membantu kepada karib kerabatnya, itu nilainya 2. Nilai kebaikan pertama adalah sedekahnya, yang kedua adalah menyambung silaturahim terhadap kerabat dekat ya. Lalu juga wal yatama, ini diterjemahkan anak-anak yatim ya, bukan orang yatim ya. Wal yatama dan aitam atau yatama di dalam bahasa Arab itu ya. Jadi kata Allah dalam ayat ini, wal yatama, dan kamu berbuat baik terhadap anak yatim. Anak yatim yang tidak termasuk kategori asnaf ke-8 dari surah atau ayat 60 itu ya, tidak ada anak yatim. Karena terkadang anak yatim itu memiliki kekayaan, ya tidak dapat zakat. Tapi ini kebanyakan anak yatim itu bukan sekedar tidak memiliki orang tua, tapi dia miskin, tidak memiliki ilmu dan adab, karena tidak ada penopang hidup untuk yang membiayai di dalam belajar mereka. Sehingga kata seorang penyair, laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu balil yatimul ilmu wal adab. Insyaallah gitu ya. Apa itu namanya? Kalau dalam ilmu arud ya, arud dan qawafi itu ada namanya bahr. Laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu balil yatimul ilmu wal adabi. Bukanlah hakikat yang disebut yatim itu bukan sekedar kehilangan kedua orang tuanya,
Tapi hakikatnya adalah yatim, yaitu kurang miskin dalam ilmu dan adab. Ini perlu dibantu ya, anak-anak yatim sehingga termasuk keluarga dekatnya. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala pasti orang-orang yang membantu anak-anak yatim itu surganya dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau seorang itu ingin umroh atau haji yang surganya itu jalan tol cepat, jangan sekedar berangkat haji atau umroh, tapi ketika meninggalkan tanah air menuju tanah suci, jangan menenantarkan anak-anak yatim termasuk orang-orang fakir miskin. Sebut wal masakin ya. Sebab kata Rasulullah, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Aku dan para donatur anak-anak yatim itu surganya bersamaku seperti dua jari ini, dekat maksudnya ya. Itu ada yang dekat dengan Rasul, antaranya ini adalah orang biasa memberikan bantuan kepada anak-anak yatim. Nah, karena kondisinya seperti itu, kadang dibuat alat untuk mencari dana. Ya, padahal ini panitia siluman. Terusan mencari dana atas nama anak yatim gitu. Padahal tidak ada ya. Yang gampang itu orang yang bergelut berkecimpung di bidang keagamaan itu. Kalau datang ada tamu cari dana untuk anak yatim kan cepat percaya. Nah, lihat aja maghrib itu kita mau sholat tuh masih ngetok pintu untuk dana anak yatim. Ketoro gak ngerti agama ini bocok ini. Ya. Kita mau sibuk mau jamaah sholat maghrib ngetok. Ada apa? Cari dana anak yatim, ketoro bocok ini. Gak ngerti agama iki ya. Nah, ini orang mau sholat kan semuanya. Mestinya nanti aja kan gitu kan, ngetaran itu ya. Nah, jadi anak yatim akhirnya ada orang tuh di masjid tuh bisa tiap bulan 100 jadi jamaah pengajian itu. Setelah 1 tahun ya nyumbang itu ada ibu-ibu sekitar 20 itu ya. Setelah setahun teleponnya jelas yang biasa mencari dana itu. Kita ibu-ibu mau anjang sana gitu. Ke panti anak yatim itu. Oh nggak bisa, mohon maaf. Sekarang gedungnya direnovasi. Oh di mana letak anak sekarang anak-anak itu? Ditaruh di panti asuhan Muhammadiyah di Gresik. Dicek, kau no bocok yuk. Akhirnya diketahui alamatnya, ada yang saudaranya polisi, tolong tangkap penarik kita pojok digebuk ya gitu. Loh itu sudah setahun lebih tuh. Ya, anak yatim buat alat mencari dana. Hati-hati. Padahal bisa menyebabkan kita ini jalan tol menuju surga ya. Surganya bukan surga kelas biasa, bukan surga kelas ekonomi, tapi surganya super VIP. Sebab surganya bersama Rasulullah SAW ya. Nah, ini surga bisa jalan tol dengan cara berbuat baik pada yaitu anak-anak yatim. Wal masakini ini memang di kasra ya. Wal masakini karena ada ini wabil walidaini, ada baknya huruf jar itu ya. Wabil walidaini ihsana wadil qurba, terus wal masakini dan orang masakini, orang miskin. Orang masakini berarti orang miskin. Di dalam bahasa Arab masakin itu dari kata miskin, kalau tunggal miskin itu orang yang memiliki pekerjaan dan juga milik penghasilan tapi tidak mencukupi ya. Ini bekerja, itu definisi oleh ulama dibaca di dalam surah Kahfi
Amma safinatu limasakina ya'maluna fil bahri itu. Adapun orang miskin itu amma safinatu, adapun perahu itu limasakin, milik orang miskin, ya'maluna, yang mereka bekerja fil bahar loh. Bekerja ya gitu. Definisi dari ulama itu masakin. Diterjemahkan dari surah Kahfi ya. Tapi kalau bahasa Arab sehari-hari pemakaiannya itu miskin itu jangan salah paham kita ya. Miskin masanya sakno dalam bahasa Arab sehari-hari. Miskin itu kasihan, bisa dipakai itu. Jadi kalau orang Arab itu di Mekah ya miskin ente itu, jangan tersinggung. Itu maksudnya kasihan Anda gitu. Bukan melarat kon. Lu pernah tersinggung habis ketismuan tahun 98, ibu-ibu jamaah itu ya, itu ke Mekah haji itu. Sama orang sana kan tahu beritanya Indonesia itu krisis moneter. Begini kan, miskin ente. Maksudnya Indonesia itu kasihan kena krisis moneter. Marah ibu. Kalau saya miskin nggak sampai di sini ya. Padahal maksudnya miskin itu kasihan gitu. Kena krisis moneter. Itu bahasa Arab sehari-hari, beda dengan Quran ya. Makanya nggak bisa orang belajar bahasa Arab itu yang amiyah untuk nafsir Quran nggak iso ya. Harus belajar tafsir Quran. Kalau kerja TKW TKI di sana bisa nyerotos bahasa Arab itu belum tentu paham Quran, belum tentu belajar tafsir ya. Kecuali belajar ke ulama sana di bidang tafsir baru mengerti ya. Kalau sekedar bisa bahasa Arab itu belum tentu, bahasa Arabnya amiyah nggak paham ya. Hanya pinter bahasa Arab aja. Jadi miskin di sini orang yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tapi dia tidak mencukupi dan dia butuh untuk dibantu ya. Jadi termasuk itu kaum du'afa. Jadi kalau seorang itu berbuat kebaikan kepada anak yatim, kepada fakir dan miskin, itu kata Nabi SAW, ini masuk kategori irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah orang ada di muka bumi ini, yang di langit akan kasih sayang kepadamu. Juga dalam hadis kata Nabi, Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa menolong hamba bila hamba itu biasa menolong terhadap sesamanya. Itu harus diyakini. Jadi kalau orang itu biasa menolong, itu tanda kualitas imannya yang tinggi. Karena meyakini dan percaya Allah itu akan membalasnya baik dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Lalu kata Allah, wa qulu linnasi husna, dan berkatalah yang baik kepada manusia. Perkata yang baik itu bisa berlaku lemah lembut ya, bisa juga mengajak kepada kebaikan, terus mencegah kemungkaran. Itu juga perkataan yang baik ya. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, itu adalah termasuk berkata yang baik. Dan Rasulullah mengatakan dikala kita harus berakhlak dengan akhlak yang baik, kata Nabi, kallimin nas biqadri uqulihim. Berkatalah kepada manusia, ajaklah manusia itu bicara menurut kadar akal mereka ya. Kalau orang itu tidak mengukur kadar akal seorang yang diajak bicara atau mitra bicaranya, dan dia memiliki hati yang tidak baik, ingin menampilkan bahwa dia itu alim, dia akan memberikan perkataan-perkataan yang tidak dikenal di masyarakat. Entah itu ilmiah dengan bahasa Latin atau bahasa Inggris atau bahasa Arab, sehingga lawan bicaranya itu ketara bodohnya ya. Disengaja begitu, itu perkataan tidak baik. Orang menyampaikan ceramah di pelosok-pelosok itu bahasa ilmiah itu. Terus Islam terdiri berbagai aspek-aspek. Dia wong desa mulai ceramah ya mau mbok cepak kecepet gak paham ya. Kita harus mengadakan approach. Ini menurut akal mereka.
Jadi kalau ada orang bicara juga didengarkan dahulu, ya, baru kemudian kalau sudah selesai baru kemudian merespon ucapan seseorang. Jangan suka memotong pembicaraan seseorang, karena kata ulama kalau orang itu biasa memotong pembicaraan seseorang, dia seolah-olah mau menggurui bahwa dia itu lebih tahu dari orang itu yang berbicara pertama, ya. Dengarkan dahulu. Dan kita itu jangan takut disebut sebagai orang yang tidak mengerti hanya karena mau mendengar aja, ya. Mendengar. Makanya dikasih telinga dua itu suruh banyak mendengar daripada bicara dikasih mulut satu, ya. Orang belum selesai ngomong dia sudah panjang lebar seolah-olah dia tidak mau diungguli ilmunya, ya. Itu perkataan yang baik. Harus sabar menunggu orang itu selesai bicara baru kita bicara. Itu di dalam akhlak berkomunikasi yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini sudah masuk Isya, ya. Masya Allah. Oh iya, monggo. Jadi ini, ya. Monggo azan dulu. Ada jamaah nanti setelah Isya jangan pulang. Nanti ada menu bocoran nasi rawon Pak Sulis. Kita tutup dulu, ya. Tutup, ya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.